Halo semuanya, selamat pagi. Kok masih pada sepi sih? Kita lihat dulu kali ya, siapa aja nih yang udah hadir. Oke, ada Rani, ada Alfari, ada Rido, ada Citra, ada Cantika. Oke, udah lumayan yang hadir. Udah ada 30-an. Tapi kalau nggak salah di kelas kita ini ada 40 orang ya. Berarti masih ada sekitar 10 orangan yang belum. Ini nih kemana nih ya? Coba Rani. Rani, halo? Oh, mic kamu lagi bermasalah ya? Oke, nggak apa-apa di chat aja. Em, ini 10 orang lagi kemana ya? 10 orang lagi belum tahu, Bu. Oh, belum tahu ya. Oke. Mungkin masih pada tidur kali ya, guys. Jadi, karena sekarang masih pagi, yaitu masih jam 8:07, kita mungkin akan menunggu yang belum hadir di kelas kita hari ini. Mungkin kita tunggu sampai jam 8:10 kali ya, jadi tiga menit. Dan kalau mereka masih belum hadir, Rani, uh, jadi tolong di chat ya, chat Ibu, kirim nama-nama mereka yang belum hadir di jam tersebut. Oke? Oke. Mungkin kita tunggu dulu kali ya. Dan sambil nunggu, Ibu mau nanyain kabar kalian. Gimana kabar kalian? Baik? Baik kan? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Ibu gimana kabarnya? Oh, Alhamdulillah Ibu sendiri baik. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar belum nih untuk belajar hari ini? Udah nggak sabar, Bu. Udah nggak sabar banget, Bu. Materi kita hari ini. Oh, materi kita hari ini. Ibu materi kita hari ini lumayan banyak, jadi ya siap-siapin aja kali ya. Udah dong guys. Ayo dong semuanya on cam. Mana nih yang lain? On cam ya guys, on cam biar ibu bisa lihat nih mana yang udah mandi dan mana yang belum mandi. Udah mandi semua dong pastinya. Oke, mana nih guys muka-mukanya? Bu tunggu ya. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Oke? Oke, sudah jam 8:10. Dan Rani, tolong nama-nama yang SS aja ya. Ini yang udah hadir nih di SS aja. Jadi yang belum hadir nanti langsung kirim ke Ibu. PC aja. PC aja ya Rani. Oke, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Tadi udah nanya kabar ya. Ibu lupa, maaf. Maklum, udah tua, faktor umur. Oke guys. Jadi, hari ini kita akan belajar kita
materi kita hari ini cukup banyak, makanya jadi siap-siapin aja ya. Jadi kalian kalau mau sambil makan, mau sambil minum, nggak apa-apa. Asal kalian tetap on cam ya, biar bisa ibu lihat nih, mana yang memperhatikan ibu atau mana yang tidak memperhatikan ibu. Oke? Oke, semuanya on cam ya guys. Oh, oke. Sebelumnya, ibu ingin memberitahu kalau ibu ini join dua device. Jadi, kalau suara ibu terdengar dengung, mohon dimaklumin. Soalnya di laptop ibu ini, mic-nya ini nggak berfungsi. Jadi, ibu menggunakan mic yang ada di HP. Jadi, mohon maklumin ya guys. Oke, sekarang Ibu akan mulai share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu, sudah. Oke, sudah ya. Ibu agak berdengung nggak? Sedikit Bu, berdengung. Oh, berdengung ya. Maaf ya guys, kalau suara Ibu agak berdengung. Dan Ibu juga ingin memberitahu kalau kita ini suaranya nggak, kita mengajarnya atau dalam pembelajaran ini kita, jadi eh, Jadi kita tidak usah terlalu formal. Jadi misalkan ada yang ingin bertanya, pada saat ibu menjelaskan itu tidak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Takutnya soalnya kalian lupa nantinya untuk bertanya. Jadi langsung tanya aja, nggak apa-apa ya guys. Oke, langsung mulai aja kali ya. Oke, oke. Di sini kita akan memasuki materi merger, konsolidasi, akuisisi, dan perizinan dalam bisnis. Nah, di mata kuliah hukum bisnis ini, ada yang tahu nggak sih materi yang akan kita pelajarin hari ini? Tidak Bu, tidak Bu, tidak tidak tahu Bu, baru dengar. Oh kalian baru mendengarnya ya. Mungkin kalian baru mendengar merger, konsolidasi dan akuisisi ya. Tapi pastinya perizinan dalam bisnis kalian sudah pernah mendengar dong, kayak apa sih perizinan dalam bisnis itu, apa sih ininya, artinya gitu. Sudah, Bu, sudah. Oke, berarti langsung aja kali ya, kita next. Nah, ini ada kompetisi materinya. Jadi di sini Ibu harap kayak kalian itu udah kayak dapat memahami banyak tentang dari materi ini, yaitu kayak pengertian merger, konsolidasi, akuisisi, dan perizinan dalam bisnis, terus dasar-dasar hukumnya, terus ada ruang lingkupnya. Jadi dan kayak contoh kasusnya. Jadi Ibu harap kalian dapat mengerti ya. Dan kalaupun kalian tidak mengerti, langsung aja bertanya kepada Ibu. Oke? Langsung kita next aja ya. Oke, di sini kita masuk ke pengertian. Di sini ada pengertian merger,
konsolidasi dan juga akuisisi. Nah, dalam merger ini, di dalam pengertian merger adalah kayak proses penggabungan antara dua atau lebih perusahaan. Nah, tetapi hanya ada satu perusahaan yang ditahan atau dipertahankan. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergabung atau meleburkan diri tidak mengalami likuidasi. Sedangkan perusahaan yang bertahan akan membeli semua aset perusahaan yang di-merger. Oke, tar dulu. Sebentar ya, guys. Nah, oke lanjut ya. Perusahaan-perusahaan yang melakukan merger biasanya bergerak di bidang yang sama. Misalkan kayak bank. Nah, contohnya yaitu seperti Lipo Bank. Ada yang tahu Lipo Bank? Tahu Bu, tahu Bu, tahu Bu. Oke, ada banyak yang tahu Lipo Bank. Nah, pasti kalian juga tahu dong Cim Niaga. Tahu Bu, tahu Bu. Oke, pada tahu semua ya guys. Bagus, bagus, bagus. Ibu senang nih dengar ya. Nah, jadi di contoh kasus merger ini ada Lipo Bank, di mana Lipo Bank ini dia meleburkan diri ke Cim Niaga. Nah, hal itu menyebabkan Lipo Bank berhenti beroperasi dan melebur menjadi satu dengan Cim Niaga. Sehingga uh, sehingga Cim Niaga ini merupakan sehingga Lipo Bank ini merupakan salah satu contoh perusahaan yang di-merger oleh Cim Niaga. Jadi Cim Niaga ini yang bertahan, sedangkan Lipo Bank ini dia mengalami peleburan sehingga dia bergabung ke dalam Cim Niaga, sehingga dia menjadi satu perusahaan. Dan satu perusahaan yang bertahan itu adalah Cim Niaga. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke pengertian konsolidasi. Di sini, konsolidasi merupakan proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu identitas baru yang memiliki kepemilikan dan kendali bersama. Nah, dalam konsolidasi ini, perusahaan yang bergabung memutuskan untuk membentuk satu perusahaan yang baru. Nah, setelah dikonsolidasi, perusahaan yang sebelumnya terpisah tidak ada lagi dan langsung diakuisisi oleh perusahaan yang baru. Nah, kita langsung masuk nih ke akuisisi. Apa sih pengertian dari akuisisi tersebut? Nah, akuisisi merupakan proses di mana suatu perusahaan membeli saham atau aset perusahaan lain untuk mendapatkan kontrol atas perusahaan tersebut. Nah, dalam akuisisi ini perusahaan membeli sebagian atau seluruh saham dari atau asetnya perusahaan targetnya. Nah, di mana dalam akuisisi ini seperti pengambil alihan perusahaan yang dilakukan dengan cara membeli saham mayoritasnya. Nah, yang membeli saham ini kemudian akan menjadi pengendali perusahaan yang dibeli sahamnya. Apakah cukup dimengerti? Jadi, perusahaan ini membeli, contohnya seperti perusahaan A membeli saham atau aset dari perusahaan B. Nah, sehingga perusahaan A ini memiliki pengendali atau kendali yang nggak penuh sih, tergantung dari saham yang dia miliki. Misalkan perusahaan A
dia membeli atau memperoleh saham 50% dari perusahaan B. Sehingga perusahaan A ini memiliki kendali penuh untuk mengendalikan perusahaan B karena sudah melewati 50%. Kenapa? Karena 50% itu berarti dia sudah menjadi pemilik utuh dari perusahaan tersebut. Jadi mempunyai kendali yang penuh. Apa dimengerti? Cukup, Bu, cukup. Sangat dimengerti, Bu. Pintar banget anak-anak murid Ibu. Bagus, bagus. Ibu seneng nih dengarnya nih. Nggak denger sih, Ibu baca. Soalnya kalian pada nggak mau ngomong sih. Pada nggak mau on mic ya, guys. On mic aja, nggak apa-apa. Maaf ya kalau suara Ibu agak berdengung. Oke, kita langsung masuk selanjutnya. Nah, di sini ada dasar hukum. Di dasar hukum ini kalian bisa lihat sendiri aja ya. Nah, di sini kayak seperti ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persiaran terbatas atau UU PT. Nah, pokoknya di sini di dasar hukum ini ada 5 undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Jadi bisa kalian SS aja, atau nggak usah. Nanti PPT-nya akan Ibu kirim ke grup ya. Nah, jadi di sini ada 5 dasar hukumnya. Jadi nanti kalian langsung cari aja ke Google gitu. Kalian cari-cari tahu. Gitu. Oh iya, harus ya cari tahu ya. Karena Ibu akan tanya nih salah satu apa. Karena dari dalam 5 dasar hukum ini akan Ibu keluarkan ke dalam UTS nanti. Oke? Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup. Nah, di ruang lingkup ini ada jenis-jenis merger. Di sini jenis merger ini ada 5, yaitu merger yang pertama ada merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antar kompetitor bisnis di mana 2 bisnis atau lebih tergabung dalam keputusan merger merupakan bisnis yang beroperasi di pasar yang sama dan menawarkan produk dengan karakteristik serupa. Nah, yang kedua adalah merger vertikal. Jenis merger vertikal ini umumnya dilakuin oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di link rantai pasok yang sama. Nah, maksudnya bisnis utama dilakukan bersama dengan perusahaan yang sebelumnya memasok produk pada perusahaan terkait atau bisa juga dengan distributor yang bekerja sama sebelumnya. Oke, mulai masuk ya di kita kotak tentang apa sih merger itu gitu. Apa sih kayak jenis-jenis itu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk jenis merger yang ketiga, yaitu ada merger perluasan pasar. Di merger perluasan pasar, umum dilakukan perusahaan yang menjajakan barang atau jasa yang mirip dengan perusahaan lain, namun beroperasi pada pasar yang berbeda. Dengan demikian, perusahaan baru yang dibentuk oleh 2 perusahaan tersebut akan memiliki akses ke pasar uang lebih luas, sekaligus menarik lebih banyak pelanggan. Oke, kita masuk ke jenis merger yang ketiga. Maaf, kita masuk ke jenis merger yang keempat. Nah, pada merger yang keempat ini ada merger perluasan produk. Tadi kan perluasan pasar, sekarang merger perluasan produk. Nah, jenis merger ini dilakukan oleh perusahaan dengan barang jualan yang berhubungan serta beroperasi di pasar yang sama. Nah, perlu dicatat nih, jenis produk yang ditawarkan dalam merger harus berbeda, namun masih berhubungan. Dengan begitu, kedua perusahaan dapat memanfaatkan kanal produksi atau rantai pasok yang
dan relevan. Oke, kita masuk ke jenis merger yang kelima. Merger, maaf ya. Oke, di sini ada merger konglomerat. Dalam merger konglomerat ini digunakan untuk menyebut proses penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak benar-benar berhubungan. Menurut beberapa sumber, jenis merger ini sangat berisiko dan sulit diwujudkan lantaran perbedaannya yang cukup signifikan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasi, dan juga akuisisi. Oke, di sini ada kekurangan dan kelebihan merger. Kekurangan dan kelebihan merger dan juga konsolidasi itu hampir sama. Bukan hampir sama lagi sih, tapi sama. Yaitu dalam kelebihannya ini memperoleh skala ekonomi yang pertama ada memperoleh skala ekonomi yang lebih besar. Yang kedua, memperoleh akses ke pasar baru atau produk baru. Yang ketiga, memperoleh keahlian atau teknologi baru. Nah, dan kita akan masuk ke kekurangan. Nah, di kekurangan ini biayanya lebih besar. Nomor pertama, maaf. Yang pertama itu membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan merger maupun seperti biaya konsultasi dan biaya hukum. Nah, kekurangan yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengintegrasikan kedua perusahaan tersebut, atau apalagi misalkan perusahaan tersebut lebih dari dua, dan itu akan memakan waktu cukup lama. Dan kekurangan terakhir atau yang ketiga, memungkinkan terjadinya konflik antara karyawan kedua perusahaan yang digabungkan. Nah, karena mungkin di dalam kekurangan ini yang ketiga, karena ada perbedaan sifat, perbedaan seperti di dalam suatu perusahaan tersebut, jadi mungkin kayak akan saling bertentangan antara tradisi atau sifat dari perusahaan A dengan sifat atau tradisi dari perusahaan si B. Jadi kayak akan terjadi bentrok itulah. Dan itulah gunanya harus saling kerja sama. Jadi harus saling diomongin supaya konflik tersebut tidak akan menjalan lebih jauh lagi. Jadi perusahaan tersebut akan tetap aman terkendali. Oke, selanjutnya. Konsolidasi. Ini konsolidasi ini hampir sama, bukan hampir sama lagi sih, tapi sama dengan kelebihan dan kekurangan merger. Jadi kita langsung next aja kali ya. Oke. Di sini ada akuisisi. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, di akuisisi ini terdapat kelebihan. Kelebihannya itu yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh akses ke pasar baru atau produk baru. Jadi aksesnya ini akan dilakukan dengan cepat untuk integrasi perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keahlian atau teknologi yang baru. Terus kelebihan yang ketiga, dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa memerlukan waktu yang lama untuk integrasi atau memperoleh akses ke pasar baru. Nah, selain ada kelebihan, ada juga kekurangan tersebut.
Di kekurangannya ini yaitu membutuhkan biaya yang besar untuk membeli perusahaan lain. Nah, dan selanjutnya ada memungkinkan terjadinya konflik antara karyawan perusahaan yang diakuisisi dan karyawan perusahaan pembeli. Terus selanjutnya ada memerlukan keterampilan khusus dalam mengevaluasi nilai perusahaan yang akan diakuisisi di mana kayak seperti rawan konflik gitu ya. Oke, sudah masuk gak nih kayak pembelajaran kita hari ini sebelum kita next? Sudah Bu, sudah Bu, sudah. Oke, ih, pinter banget anak-anak Ibu. Tapi misalkan kalian masih ada yang belum mengerti, bisa langsung tanya Ibu aja ya. Oh, oke. Di sini Rani ada yang nanya. Berarti apa sih, Bu? Perbedaan dari merger dan konsolidasi. Oh, oke, oke, oke. Jadi, maksudnya di merger ini dia coba kita masuk ke ini dulu ya. Nah, pengertian. Nah, seperti di pengertian yang kalian lihat ini, merger ini proses penggabungan dua atau lebih perusahaan yang hanya ada satu perusahaan yang dipertahankan. Nah, di merger ini dia menggabungkan dua perusahaan atau lebih, tapi ada satu perusahaan yang dipertahankan atau yang menjadi tombaknya. Jadi, misalkan kita menggabungkan 5 perusahaan. Nah, di dalam 5 perusahaan itu ada satu perusahaan yang bertahan. Nah, berarti 4 perusahaan itu dia mengalami pereburan ke perusahaan yang utamanya atau perusahaan gitu, bukan yang pilih sih, perusahaan yang menjadi tombaknya. Jadi kayak pokoknya perbedaannya itu gampang. Merger itu ada satu perusahaan yang bertahan. Sedangkan konsolidasi itu penggabungan dua atau lebih perusahaan, tetapi dia membentuk perusahaan yang baru. Jadi ada 5 perusahaan. Nah, 5 perusahaan ini dia saling bekerja sama sehingga bergabung nih menjadi satu dan membentuk perusahaan yang baru nih. Ini perusahaan yang baru ceritanya gitu. Jadi ini perusahaan yang baru ini ada 5 perusahaan tersebut. Jadi dibentuklah nih perusahaan. Misalkan ini perusahaan A adalah gabungan dari perusahaan B, C, D, E, F gitu. Jadi gitu guys. Jadi pokoknya konsolidasi itu pembentukan perusahaan yang baru. Jadi baru nih. Sedangkan merger ini pembentukan perusahaan yang dengan satu perusahaan yang dipertahankan. Pokoknya kalian lihat aja. Jadi misalkan ada satu perusahaan yang dipertahankan itu berarti itu masuk ke dalam merger. Sedangkan misalkan penggabungan tersebut menghasilkan suatu perusahaan yang baru, maka itu akan disebut konsolidasi. Oke, cukup dimengerti, Rani? Cukup, Bu, cukup. Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Untuk yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu, tidak ada. Oke, kita lanjut aja kali ya. Maaf ya, guys. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke syarat-syarat nih. Di sini ada syarat merger. Oke, maaf ya guys. Di sini ada syarat merger, yaitu terdapat 2 syarat. Yaitu syarat yang pertama ada syarat formil, di mana perusahaan yang melakukan merger atau penggabungan harus berbentuk perserian terbatas. Nah, bagi perserian tertentu memerlukan persetujuan dari instansi terkait. Nah, syarat yang kedua yaitu syarat material, yaitu bahwa merger atau penggabungan perusahaan haruslah memperhatikan
Yang pertama, kepentingan perseroan. Yang kedua, pemegang saham minoritas. Yang ketiga, karyawan. Yang keempat, kreditor. Yang kelima, mitra usaha. Yang keenam, masyarakat. Dan yang ketujuh maupun yang terakhir, persaingan sehat dalam menjalankan usaha. Jadi tidak boleh nih adanya persaingan tidak sehat dalam usaha tersebut. Kayak mungkin saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, itu tidak boleh. Nah, untuk dapat melakukan merger, maka perusahaan-perusahaan yang berkehendak bergabung harus melewati tahapan ataupun prosedur-prosedur tertentu. Nah, syarat bagi pelaksanaan merger sekaligus menjadi prosedur pertama dan utama yang harus dilakukan oleh perusahaan yang hendak melakukan merger. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat konsolidasi. Di syarat-syarat konsolidasi ini ada 4. Nah, yang pertama, perlunya analisis lapor. Oke, masuk, sorry Bu. Oke, masuk. Oke, jadi yang pertama kayak perlunya analisis. Jadi kayak harus dianalisis lebih mendalam apakah perusahaan tersebut sehat maupun tidak. Jadi pokoknya sebelum perusahaan-perusahaan tergabung itu harus dipastikan nih perusahaan-perusahaan tersebut sama-sama sehat. Jadi tidak ada perusahaan yang jomplang atau perusahaan yang sakit ataupun sama-sama sakit. Karena akan itu berakibat fatal bagi perusahaan baru yang akan dibangun nanti, gitu. Nah, yang kedua yaitu mampu menata manajemen perusahaan sebelum dan setelah peleburan terjadi. Nah, hal ini penting nih karena untuk memastikan agar peralihan sistem berjalan dengan lancar. Nah, yang keempat yaitu mempertimbangkan modal dengan baik. Baik itu modal untuk peleburan, sumber modal, hingga cara mengalokasikannya saat proses peleburan terjadi. Yang terakhir, atau yang keempat, nah harus diperhatikan nih manfaat dari konsolidasi dari semua pihak. Mulai dari karyawan perusahaan itu tersendiri, pemegang saham, hingga pelanggannya. Jadi semuanya harus mengetahui apa sih manfaat untuk diri masing-masing, kayak manfaat untuk perusahaan tersebut. Apakah dengan konsolidasi itu akan menjadikan perusahaan tersebut lebih maju atau lebih mundur. Jadi harus dipastikan manfaatnya tersebut. Oke, sudah mulai dimengerti nih ya kayaknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat akuisisi. Hilang ya guys, maaf ya guys. Nah, di syarat-syarat akuisisi ini lumayan banyak. Di dalam akuisisi ini yang pertama yaitu mendapatkan persetujuan dari RUPS. Yang kedua, pemberitahuan direksi perseroan atau perusahaan. Yang ketiga, penyusunan rancangan akuisisi. Yang keempat, pengajuan. Yang keempat, pengajuan keberatan kreditor. Yang kelima, pembuatan akta akuisisi di hadapan notaris. Jadi kita harus membuat akta akuisisi tersebut di hadapan notaris supaya tidak ada terjadinya kecurangan atau hal yang lainnya. Nah, yang keenam, pemberitaan ada menteri. Dan ketujuh, ada pengumuman hasil akuisisi. Jadi, hasil akuisisi tersebut apakah disetujui atau tidak. Jadi, kita akan mendapatkannya di hasil tersebut. Oke, selanjutnya
Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Di sini ada tujuannya, yaitu tujuan merger menumbuhkan, memperluas, atau menjangkau lingkup pasar baru yang belum pernah dijangkau. Yang kedua, meningkatkan pendapatan penjualan dan harga saham. Yang ketiga, menetralisir pasar produk yang menurun. Nah, selanjutnya ada akuisisi, yaitu memperluas usaha dan pangsa pasar. Yang kedua, mengurangi kompetisi. Yang ketiga, mendapatkan sinergi atau nilai tambahan. Yang keempat, ada mempercepat penyerapan teknologi. Nah, di sini juga ada tujuan konsolidasi nih. Tujuan konsolidasi tersebut yaitu memperbesar perusahaan yang tentunya akan memperkecil persaingan dan dapat meningkatkan pendapatan. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi manajemen. Nah, tentunya konsolidasi berarti dua perusahaan atau lebih memiliki satu tujuan yang sama. Dengan bekerjasamanya perusahaan-perusahaan tersebut, tentu akan lebih mudah mencapai tujuan sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu ada diversifikasi produk dan jasa. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus dari merger ini. Kita ambil salah satu ya. Jadi di sini Ibu menampilkan contoh kasus dari merger. Sebentar ya. Oke, masuk ya guys gambarnya. Masuk. Oke, makasih sudah menjawab. Oke, di contoh kasus ini yaitu ada Bank Permata. Nah, di Bank Permata ini terdiri dari 5 bank yang di-merger. Nah, 5 bank tersebut terdiri dari Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Arta Media, dan Bank Patriot. Bank yang di-merger ini diresmikan pada tanggal 30 September 2002. Nah, meski terbilang baru, Bank Permata memberikan kontribusi yang besar terhadap Indonesia. Penggabungan 5 bank ini oleh pemerintah karena pada saat krisis moneter 1998, permodalan 5 bank yang telah disebutkan di atas terbilang lemah. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh perusahaan merger yang dibentuk berdasarkan kebijakan ekonomi. Pada dasarnya, 5 bank ini bukanlah bank besar, namun 5 bank yang telah disebutkan di atas merupakan bank yang berada di posisi tengah. Nah, bank tersebut dilakukan merger karena berada di tengah dan layak untuk diselamatkan pada saat itu. Perusahaan ini kini dipimpin oleh pemegang saham yang memiliki rekam jejak yang bagus dalam dunia permodalan, di mana pemegang saham ini memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang permodalan yang sangat kuat. Nah, dalam hal ini posisi Bank Permata sangat kuat dan tentunya unik. Karena Bank Permata ini termasuk bank swasta yang menawarkan berbagai produk dan jasa yang tentunya inovatif untuk melayani nasabah dan berbagai akses menuju pengelolaan keuangan yang baik untuk masyarakat. Nah, di contoh yang Ibu sebutkan tadi yaitu Bank Permata ya guys. Jadi mungkin kalian bisa mengetahui nih, apa sih kayak merger tersebut, kenapa dilakukan merger tersebut. Nah, jadi dilakukan merger ini untuk mempertahankan perusahaan yang lemah atau perusahaan tersebut berada di tengah, sehingga itu kayak masih layak dipertahankan. Sedangkan perusahaan yang sakit, kan sebelumnya Ibu jelaskan tentang syarat-syaratnya kan. Jadi kalau perusahaan yang sakit tidak boleh atau
kalau bisa jangan dilakukan merger karena hal tersebut akan membuat perusahaan permata ini akan rusak. Tetapi seperti yang dijelaskan tadi, kelima bank itu berada di posisi tengah. Jadi cukup baik untuk dipertahankan daripada dibiarkan saja dan menjadi berada di posisi bawah gitu guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke perizinan bisnis. Tapi karena waktunya tidak cukup, kita sudahi saja. Jadi perizinan bisnis ini akan Ibu jelaskan minggu depannya lagi ya guys. Oke, Ibu Karido. Oke. Jadi udah pada mengerti belum nih? Apa sih merger? Apa sih konsolidasi? Apa sih apa sih akuisisi? Ada yang sudah mengerti? Sudah Bu. Widih, udah pede banget nih. Yakin guys kalau kalian semua sudah mengerti apa itu semua. Tidak ada yang bingung kan kayak apa sih perbedaan akuisisi dan merger? Apa sih perbedaan merger dan konsolidasi dan juga lainnya? Sudah Bu, sudah mengerti Bu. Sudah mengerti Bu. Tapi Ibu kayaknya masih kurang yakin dah. Yakin sudah mengerti semuanya. Oke, karena kalian udah pada yakin kayaknya ya mengerti semuanya, berarti kita masuk ke tugas kali ya. Bisa lah. Ibu jarang ngasih tugas kan? Sebenarnya sih juga ibu males, bukannya males sih. Ibu lebih menginginkan kalian lebih aktif di Zoom daripada ibu memberikan tugas ke kalian yang akan menambahkan beban kalian atau menambahkan pikiran kalian gitu. Jadi ibu lebih sebenarnya ibu lebih ingin kayak kalian lebih aktif di Zoom sih. Tapi karena kalian pada diem-diem aja nih ibu lihat, jadi ibu kayak mau ngasih ke Zoom, ngasih tugas aja kali ya, biar kalian juga bisa lebih ngerti nih. Sebenarnya sih ibu nggak mau ngasih tugas. Soalnya ibu lebih pengen kayak di Zoom gitu. Nah, kalau misalkan di Zoom ini dan misalkan kita diskusi ini, kita akan kayak lebih menyangkut di otak gitu loh. Kayak lebih nyangkut aja materi hari ini yang dipelajari oleh ibu itu apa gitu. Jadi kalian sudah ngerti kan apa semuanya? Kalian mah bilang udah-udah aja, tapi ibu belum yakin sih. Yakin. Soalnya nih ya, gas dan mungkin kalian mengerjakan, tapi bisa aja bukannya ibu menuduh atau ibu apa, tapi kayak ibu tahu pikiran kalian. Jadi bisa saja tugas itu hanya di copy paste dari Google tanpa kalian baca lagi atau dan lain-lainnya gitu. Takutnya ibu gitu, bukannya ibu seuzon ya. Jadi ibu itu takutnya gitu, kalian kayak cuman copy paste dari Google ke Word gitu. Ibu nggak mau, soalnya sayang banget ilmunya. Pokoknya sayang kalau kalian melewatkan berbagai ilmu yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kalian. Gitu guys. Jadi tolong ya, kalau Bapak atau Ibu guru kalian sedang mengajar, tidak apa-apa, kayak kalian mau sambil makan, mau sambil minum, mau nggak sambil ngapain gitu. Asal nih ya, kalian atau materi yang dipelajarin tersebut itu kayak tetap masuk ke otak kalian. Atau kayak kalau bisa sih diingat gitu. Jadi soalnya materi yang kita pelajarin ini kayak banyak loh, pasti berguna banget kayak buat kalian di masa depan nanti kayak jadi kalian bisa mengetahui nih, oh kemarin yang dipelajarin ibu ini gitu. Oh iya,
kemarin berarti harusnya begini gitu, nggak boleh begini kata ibu ini, soalnya dipelajarinya begitu gitu. Soalnya makanya pelajaran itu sangat berguna untuk pembelajaran kalian nantinya. Jadi tolong mendengarkan gitu. Ini tapi ibu cukup senang banget, walaupun kalian tidak on mic, tapi kalian tetap ada di chat ya. Ibu senang banget lihatnya. Berarti kita masuk ke tugas aja ya. Di sini ibu tugasnya nggak mau banyak-banyak sih, 3 soal aja. Tapi ibu nggak mau kalau tugas ibu dikerjakan dengan asal-asalan. Oke, ibu ada 3 tugas. Yaitu tugas yang pertama yaitu apa perbedaan dari konsolidasi, merger, dan juga akuisisi. Nah, kalian harus jelaskan dengan detail, dengan uraian kalian sendiri. Ibu nggak mau itu kata-kata langsung kalian copy paste, maaf, copy paste dari Google. Ibu nggak mau hal itu. Pokoknya ibu mainnya dari pikiran kalian sendiri, jadi kalian buat kata-kata sendiri gitu. Terus yang kedua, buatlah penjelasan syarat dari syarat-syarat merger, konsolidasi, dan akuisisi. Oke, jadi syarat-syarat ya, tapi kayak dijelasin gitu loh guys. Jadi ibu mau panjang tuh, kayak pokoknya banyak. Oke, dan untuk soal yang terakhir, yaitu ada apa ya? Contoh kasus. Ya. Contoh kasus yaitu mungkin kali yang nomor 3 itu buatlah contoh kasus dari merger, akuisisi, konsolidasi. Dan ibu mau contoh kasusnya itu yang sedang terjalin pada saat ini, enggak pada saat ini sih, yang pokoknya yang terjadi di dunia nyata. Pokoknya di dunia nyata, bukan kalian hanya hayalan gitu kayak perusahaan A, perusahaan B digabung gini. Ibu nggak mau. Ibu maunya contoh kasus nyata. Oke, semuanya mengerti dengan tugas yang ibu jelaskan? Mengerti. Oke, ini ibu senang deh kalau kalian mengerti. Jadi dan juga untuk pengumpulannya itu kalian bisa berikan ke Rani. Rani di sini masih join kan? Oke, masih ada Rani. Jadi kalian bisa kumpulin ke Rani. Dan Rani bisa kumpulin ke saya dalam bentuk Google Drive. Oke, jadi di dalam Google Drive itu sudah ada semuanya tugas-tugas kalian. Dan bisa langsung kumpulin ke saya. Dan mungkin tenggatnya mungkin seminggu dari sekarang ya. Oke, seminggu dari sekarang. Rani, Rani langsung kumpulin ke ibu. Oke. Oke, Bu. Oke, sebelumnya berarti sudah selesai ya mata pelajaran kita hari ini. Dan Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau penjelasan Ibu yang masih tidak kurang jelas atau masih berbelit-belit atau semacamnya, Ibu minta maaf. Dan juga misalkan kalian ada yang ingin bertanya tapi malu nih di sini, kalian bisa langsung chat Ibu aja. Ibu mempunyai banyak waktu kok untuk kalian semua. Pokoknya gitu ya guys. Jadi kalau ada yang mau tanya, nggak apa-apa langsung tanya ke Ibu aja. Atau kalian bisa kirim ke Rani. Jadi Rani kumpulin pertanyaan-pertanyaan tersebut, terus kirim ke Ibu. Jadi Ibu ntar tinggal menjawab aja gitu. Oke Rani? Rani nggak keberatan kan? Maaf banget Rani. Ya Bu, nggak keberatan. Oh, Oke, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai ya guys. Oke. Selanjutnya, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Oke guys, berarti kita tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berguna untuk kalian nantinya. Terima kasih guys. Dadah.